Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara dan saudariku yang terkasih, ke-10 orang kusta bermohon belas kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka berteriak minta ditolong. Namun dalam kisah ini kita melihat sesuatu yang agak aneh. Orang sakit datang minta tolong, harapannya apa? Tentu tidak ada lain agar mereka disembuhkan. Dalam bayangan kita, di sana Yesus akan melakukan sesuatu tindakan yang bisa dilihat mata untuk menghantarkan kesembuhan itu, seperti yang sudah sering Tuhan lakukan sebelumnya. Tetapi kali ini bagaimana? Aneh. Yesus memerintahkan ke-10 orang kusta itu untuk pergi dan memperlihatkan tubuh mereka yang penuh dengan penyakit mengerikan itu kepada imam-imam. Ini sungguh tidak masuk akal bagi pikiran kita manusia yang sempit. Apakah Tuhan tidak mempermalukan ke-10 orang kusta yang sudah menderita itu? Bukankah saat itu penyakit itu masih utuh ada di dalam tubuh mereka? Dan tidak ada perubahan apapun setelah Tuhan memandang mereka. Bagaimana nanti kalau mereka datang kepada imam-imam dengan keadaan sakit yang demikian? Bukankah mereka akan dihardik, diusir, disuruh pergi? Ini sungguh mengerikan. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan. Maka saat itulah ujian iman bagi ke-10 penderita kusta itu dimulai. Apakah mereka percaya benar kepada Yesus dan kemudian mantap melakukan perintahnya meskipun perintah itu tidak masuk di akal mereka? Ataukah kemudian mereka memilih menolak melakukan perintah yang demikian? Semua akan menjadi penentu bagaimana permohonan mereka itu dikabulkan atau ditolak di hadapan Allah. Dan di dalam kisah ini kita menyaksikan bagaimana iman yang begitu kuat telah menyelamatkan ke-10 orang yang menderita kusta itu. Tanpa ragu mereka menerima perintah Tuhan. Mereka menaruh di latar belakang pikiran-pikiran mereka, keraguan-raguan mereka, dan kemudian dengan yakin pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Meskipun keadaan mereka masih penuh dengan sakit penyakit, tetapi mereka melakukannya dengan yakin dan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang terjadi? Lihatlah, di tengah jalan mukjizat itu terjadi. Mereka semua merasakannya, bagaimana sisik-sisik putih pada kulit mereka berguguran, bagaimana rasa kebas pada saraf-saraf mereka menjadi hilang, bahkan benjolan-benjolan pada persendian mengempis, dan juga saraf-saraf mata yang rusak oleh karena penyakit kusta kembali dipulihkan. Kini dengan firman Tuhan mereka sembuh, mereka menjadi tahir kembali. Saudara dan saudariku yang kekasih, kemampuan manusia dibatasi oleh pikiran-pikiran yang sempit. Namun kadang-kadang orang begitu yakin dengan pertimbangannya sendiri dan kemudian menutup diri terhadap kuasa Allah. Orang sering mengagung-agungkan logika mereka sebagai satu-satunya aspek untuk mempertimbangkan mengambil keputusan-keputusan. Dalam situasi tertentu hal yang demikian mungkin bisa dimaklumi. Namun di saat kita berbicara tentang iman, berbicara tentang Allah, kita harus sadar diri manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Manusia bukanlah makhluk yang mengetahui, mengerti dan bisa mengatur semuanya. Tetapi manusia hanyalah ciptaan kecil
di hadapan Allah. Apapun yang mereka lakukan, bagaimanapun usaha mereka, mereka tidak akan pernah bisa menembus dimensi Allah jika hanya menggunakan logika. Disinilah iman dibutuhkan. Keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa harus nyata di dalam segala situasi kehidupan. Maka dengan demikian kita tidak akan mudah menyerah dalam perjuangan hidup. Kita akan tetap yakin senantiasa ada pertolongan Tuhan di tengah segala masalah atau kesulitan yang ada. Terlepas seperti apa nasihat, terlepas seperti apa firman Tuhan yang mungkin itu bertentangan dengan pikiran kita, mari kita yakini Tuhan hendak menyelamatkan dan kita mantapkan hati untuk mengikutinya, untuk mengimaninya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.